Berdasarkan hasil pembahasan yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa asas-asas praktik hukum dalam acara pengadilan tata usaha negara merupakan menjadi dasar yang penting dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, di mana asas-asas tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, serta mengawasi tindakan-tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang menjadi perbedaan di antara asas reg mati haec dan duel mati haec itu? Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua itu adalah, kapan pihak yang dirugikan itu dapat memperoleh kompensasinya atas kerugian mereka? Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara, yaitu pertanyaan pertama adalah, asas audi alteram partem itu adalah yang berarti kedua belah pihak yang bersengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan keterangannya. Dengan asas ini, proses persidangan menjadi lebih adil karena tidak hanya mendengarkan satu pihak saja. Yaitu, saya juga ingin menjawab pertanyaan kedua, mengapa keputusan tata usaha negara itu dianggap sah sebelum dibatalkan? Karena ada yang bernama asas presumption justi causa, yaitu setiap keputusan tata usaha negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Nah, asas ini juga bertujuan menjaga kepastian hukum dan kelancaran administrasi negara. Lanjut, yaitu pertanyaan, apa yang menjadi perbedaan asas reg mati haec dengan duel mati haec? Yaitu reg mati haec itu berarti pengadilan ini menilai apakah keputusan pemerintah itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan duel mati haec ini yang berkaitan dengan penilaian atau kebijakan suatu keputusan dalam PT UN. Hakim hanya menilai aspek hukumnya saja. Pertanyaan yang terakhir, yaitu keempat, kapan pihak yang dirugikan ini dapat memperoleh kompensasi? Pihak yang dirugikan ini dapat memperoleh kompensasi apabila pengadilan menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang dimaksud asas sederhana, cepat, dan murah? Pertanyaan kedua adalah, mengapa di dalam persidangan itu harus terbuka untuk umum? Oke. Saya ingin bertanya kepada saudara, yaitu pertanyaan pertama, mengapa hakim itu harus bersikap netral? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apa manfaat dari asas persamaan di hadapan hukum? Oke. Satu. Ya. Asas lainnya juga ada, yaitu asas audi et alteram partem, yaitu kedua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya. Yang kedua yaitu asas presumption justi causa, yaitu keputusan tata usaha dianggap sah sebelum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Yang ketiga asas reg mati haec dan larangan duel mati haec, di mana pengertiannya itu adalah hakim hanya menilai aspek hukum dan keputusan pemerintah, bukan kebijakan atau manfaatnya. Asas keempat yaitu asas kompensasi. Pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang ada. Dan yang kelima yaitu asas hak uji material. Pengadilan itu dapat menguji peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan asas yang keenam adalah asas ultra petita, di mana hakim pada keadaan tertentu dapat memutus lebih dari yang diminta
apabila diperlukan demi keadilan. Itu asas yang terakhir, yaitu asas putusan yang bersifat erga omnes. Jadi secara umum asas ini mengikat, walaupun yang tidak mengikuti berperkara, namun keseluruhannya terikat gitu.